Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya projectya.com. Setelah kita melakukan penginstalan text editor ya yang pada part pertama, yaitu text editornya Visual Studio Code. Kali ini saya akan menjelaskan software yang paling penting untuk pemula membuat website yang harus disediakan ya, yaitu localhost server atau server lokal ya. Nah, di sini di dalam tutorial ini saya menggunakan web server. Jadi untuk localhost server atau server lokal itu banyak ya selain web server. Untuk web server ini khusus Windows. Ya, ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Di dalam tutorial ini saya menggunakan 64 bit Windows 10 single home. Ya. Nah, untuk web server ini berarti khusus untuk Windows. Jadi teman-teman yang menggunakan Linux atau Mac OS ya, itu mungkin umumnya biasanya menggunakan SAM. Kalau rekomendasi saya sih bukannya menjelekkan SAM. Kalau bisa cari yang lain untuk server lokalnya, karena SAM sekarang entah kenapa begitu banyak bugnya ya, error ya. Error itu kadang mengganggu ketika kita sedang development suatu website. Kadang dia tiba-tiba tidak bisa berjalan, apa kena virus atau semacamnya gitu. Sedangkan web server ini dia otomatis berjalan sendiri, tidak perlu diklik start ya. Kemudian untuk yang lain Linux mungkin bisa menggunakan Nix ya, Nginx kalau orang biasanya kenal ya. MariaDB ada, jadi installnya secara manual. Tidak ada aplikasi. Kalau Mac OS saya kurang tahu, mungkin ada localhost yang bisa berjalan karena saya belum pernah menggunakan Mac OS ya. Mungkin nanti ya ada kesempatan atau ada rezeki saya akan membuat tutorial yang bagaimana. Nah, saya lanjutkan. Kemudian web server ini apa sih kegunaan dari server lokal atau yang kita bahas ini web server? Kegunaannya adalah ketika teman-teman telah mempelajari website secara statis, yaitu belajar HTML, bahasa pemrogramannya JavaScript, ya kan, PHP pun masih statis, itu masih tidak perlu menggunakan database. Tapi setelah teman-teman ingin meningkatkan kemampuan, jadi website-nya ada database, bisa diubah-ubah secara real time, itu biasanya harus menggunakan server lokal atau localhost ya. Jadi itu gunanya untuk teman-teman mendevelop suatu website dinamis di dalam komputer teman-teman sendiri secara offline tanpa internet ya. Kecuali library-nya kayak JS atau CSS-nya menggunakan online gitu ya. Jadi harus online kalau itu. Kalau ini tidak perlu. Jadi secara lokal, jadi bisa diedit sebelum rilis ke dalam hosting. Nanti saya bahas hosting setelah teman-teman udah paham dulu itu HTML itu apa ya. Kalau udah paham PHP itu apa, CSS apa, JavaScript itu apa. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi ini menggabungkan perangkat lunak ya. Jadi ini salah satu perangkat lunak selain text editor kemarin kita menginstal Visual Studio Code. Ini juga harus dibutuhkan ya untuk pemula ya ketika membuat website. Jadi bisa dibaca di blog saya teman-teman. Ini bisa dibaca. Saya coba. Oke, apakah kelihatan teman-teman? Oke, saya zoom coba ya. Nah, ini websitenya ya. projectyai.blogspot.com. Nah, itu nanti dikunjungi ya teman-teman. Buat catatan ya, kenapa saya menjelaskannya menggunakan blog supaya ada catatan, jadi tinggal diingat-ingat aja. Oke, nah ini bisa dijelaskan ya, ini ada penjelasannya. Setelah menginstal Visual Studio Code pada bagian pertama ya udah, kemudian kita harus install WAM. Apa itu WAM server? Nah di sini ada dijelaskan. Jadi dia suatu server lokal yang berisi Apache 2, PHP, MySQL, yang untuk apa kata dia, basis data, jadi untuk data. Nah, langkah-langkah menginstal web server itu apa? Pertama,
Nah, untuk langkah pertama ini nanti saya edit ya. Jadi ini ada kesalahan. Kesalahannya sebenarnya bukan dari saya. Jadi website web servernya telah mati ya, atau tidak di-update lagi, tetapi aplikasinya tetap ada. Pertama, yang teman-teman buka nanti saya update ya blognya ya. Dia ada sendiri. Buka Google atau ini saya menggunakan Microsoft Edge ya. Nanti ketikin aja WMP server, nanti saya masukkan lah linknya ya, biar teman-teman nggak bingung gitu. Tinggal kunjungi aja blog projectyai.blogspot.com. Nah, yang tadi ya. Klik aja, nanti tampilannya seperti ini. Oke, sebentar, ini kenapa nih enggak? Oh ya, tampil. Nah, tampilnya seperti ini, kemudian klik download. Nanti kan ada detik seperti dari 5, 4 hitungan mundur ya. Kalau tidak ada seperti kemungkinan bug teman-teman, coba menggunakan browser yang berbeda karena takutnya dia tidak mau ngedownload. Oke, ini kadang-kadang memang servernya dia suka error lah, nih dia otomatis download sendiri. Nah, ini di download ukurannya berapa? 328 Mbps. Ini sebenarnya cepat teman-teman. Cuman kemungkinan dari internet Indonesia ini kan ini luar, ini website luar. Dia ada yang diblok jadi kemungkinan jadi lambat gini. Atau menggunakan VPN ya teman-teman. Nah, setelah di download nanti sebenarnya saya udah download ya. Coba saya buka yang udah saya download, web server. Nah, ini teman-teman. Diklik kiri 2 kali. Kemudian yes. Pilih English, kemudian OK. Nah, di sini kalian pilih Accept Agreement, kemudian Next. Nah, di sini dibaca ya perintahnya. Apa sih harus dibutuhin? Nah, yang dibutuhkan itu nanti ada namanya kalau di Windows Visual C++ real time. Nah, itu sorry, sepertinya saya udah download ya. Oh ya, di sebelah sini. Nah, ini harus diinstal teman-teman dari 2005 sampai 2002 kalau dari saya. Nanti saya bagikan ini ya, toolsnya ya, tools Visual C++-nya. Jadi ini dibutuhkan banget sebelum menginstal web server. Kadang-kadang dia error ya, kadang-kadang ketika di next dia tidak seperti ini. Dia akan menanyakan bahwa package Visual C-nya tidak ada. Nah, yang dibutuhkan ini 10, 11, 13, 15, 16. Nah, kalau yang dari saya ini hampir lengkap semuanya ada. Jadi kayak sama aja kayak kalau teman-teman belajar game. Kemudian diperhatikan katanya disk-nya gitu. Apakah sudah sesuai atau ada yang diubah. Nah, kemudian harus before installing disable or close some application. Close Skype. Skype ini aplikasi seperti Zoom ya, online ya. Nah, dia bisa menggunakan port 80. Jadi kalau misalnya ada Skype, dimatikan dulu teman-teman. Karena nanti ketika dijalankan kemungkinan tabrakan portnya. Karena default dari localhost server biasanya 80 atau 80-80 gitu. Kalau untuk MySQL 30, saya lupa 306 berapa gitu ya. Nah, itu diperhatikan dia ada portnya. Oke teman-teman, lanjut. Kemudian setelah kalian install Visual C-nya, jika sudah ada ya nggak perlu lagi diinstal ya. Kemudian di next. Nah, ini direktorinya default aja, next. Nah, tunggu di selesai install. Nanti ini saya ubah bloknya ya untuk part pertama ya. Ini karena sudah mati, ini kalau diklik nggak bakal jalan ya. Nggak bakal jalan. Oke, kita tunggu ya. Mungkin saya agak pause dulu ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman baca langkah-langkahnya. Ini sebenarnya sama seperti yang saya jelaskan di video ya. Kalau choice language, jadi dipilih bahasanya, kemudian welcome screen, license agreement, close international location, select komponen. Nah, ini select komponen nanti bakal muncul di sini. Jadi yang dimaksud select komponen itu dia nanti kita harus milih browsernya apa. Nah, ini ya tampilkan. Edgar will be used
as browser by web server, kata dia. Cari browser kamu maunya apa. Nah ini kalau Devalut bawaan Microsoft kan dia rekomendasi Windows 10 Microsoft Edge. Ya saya pilih yang Microsoft Edge. Kemudian text editornya yang kemarin teman-teman, Visual Studio Code. Kalau dia rekomendasiin Notepad++. Kalau kita kan menggunakan Visual Studio Code. Nah, cara nyarinya gimana? Kalau gini kan bingung. Teman-teman search aja di bagian bawah. Sorry. Saya agak di bagian bawah pencarian, ketik Visual Studio Code, kemudian Visual Studio Code ini klik kanan, open, location. Dia tampil seperti ini kan. Hanya shortcut Visual Studio Code-nya, copy bagian ininya, atasnya, direktorinya, copy balik lagi ke dalam pencarian dari web servernya, kita hapus, kita paste, kemudian enter aja atau klik panah ini teman-teman. Nah, nanti pilih bagian Visual Studio Code. Nah, nggak apa-apa ini shortcutnya, nggak apa-apa, yang penting dia Visual Studio Code, kemudian open. Nah, dia akan berjalan seperti ini, artinya berhasil. Tunggu sebentar, 30 detik sampai selesai. Oke, 10, 9, oke selesai. Nah, dia akan menampilkan cara penggunaannya. Nanti di bawah ini ada namanya panah ya, panah ke atas. Nanti ada logonya web server itu seperti ini, warna hijau, artinya itu aktif. Kalau dia warna merah atau ya orange apa merah gitu ya, itu ada yang error gitu. Nah ini tampilannya nanti. Kemudian next, kemudian finish. Kemudian buka lagi web servernya. Nah ini udah diinstal ya, kita klik kiri 2 kali. Nah dia akan seperti ini teman-teman. Berbeda dengan server lokal lainnya. Jika SAM itu harus diklik start Apache-nya, MySQL-nya di start. Sedangkan web server tidak perlu, dia ketika diklik shortcutnya web server nanti otomatis dia akan nge-wheel sendiri sampai dia aksesnya selesai. Nah sebelah kanan ini kan ada icon ya, biasanya di sini sih. Nah ini all service run, artinya semua service sedang berjalan dan dia warna hijau. Nah kalau kita klik kiri sekali, nah dia akan tampil seperti ini. Jadi ada pilihan PHP admin, PHP-nya bisa diubah versionnya mau yang versi berapa. Ya, ini umum lah ya. MySQL-nya beberapa. MariaDB, jika yang ingin pakai MariaDB, sebenarnya sama MySQL sama MariaDB. Oke, nah di sini ada secara manual ketika ada gangguan apa teman-teman mau stop atau mau memulai lagi atau restart. Oke, kalau diklik kanan, nah klik kanan dia akan seperti ini, mengubah bahasanya, settingan dari virtualnya. Nah, ini biasanya diganti ketika ingin teman-teman mengganti portnya yang semisalnya udah digunakan atau ingin menggunakan port 80, kemudian ingin ganti gitu bisa dari sini, dari klik kanan. Nah, kalau cara jalannya gimana, Bang? Bisa di kita tap lagi ya layarnya. Ketikan gini, kan saya menjelaskan pertama gunanya jadi server localhost itu untuk apa? Untuk database. Jadi nanti teman-teman ketikan localhost. Kalau bisa jangan kopas ya teman-teman. Jadi diketikan aja php my admin, gitu, enter. Nanti dia tampilannya seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar. Nah, dia kan disuruh masuk username dan password. Untuk Devalut, kalau teman-teman tidak menggunakan password atau username sendiri, itu ya ketik aja username-nya root, passwordnya dikosongkan, kemudian pilih. Kalau saya MySQL ya, kemudian login. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, dia bisa jalan. Ini mau buat tabelnya gimana. Jadi nanti ini yang kita pelajari juga untuk membuat website dinamis. Kalau teman-teman udah bahas website statis, yaitu statis itu apa, Bang? Ya, yang tidak bisa diubah, tidak ada database-nya.
dia bisa diubah tetapi secara manual ya, jadi dengan coding. Jadi sehingga user user itu menggunakannya harus punya pengetahuan coding dong. Nah, otomatis kan sulit. Jadi biasanya programmer itu mempermudah dengan cara memprogramming datanya itu supaya bisa diupdate secara user friendly ya, UI UX-nya ya, untuk front end ya basically. Nah, ini seperti ini tampilan teman-teman. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini tahapan awal. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komen di YouTube saya atau di DM di TikTok saya ya. Kemudian jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, dan follow akun saya. Dan jika ada kesalahan saya mohon ampun kepada Tuhan Maha Esa. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.